Tadinya dianggap HAM, kini dianggap bukan HAM. Kalau begitu HAM menurut Barat, saudara, tetap atau berubah? Tetap atau berubah? Bisa berubah, saudara. Besok bisa boleh lagi, saudara. Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kalau Islam tergantung pesanan atau tergantung Allah? Allah punya aturan. Kalau Allah sudah katakan boleh, boleh. Allah katakan tidak, tidak, titik. Arah turun kerja. Tapi penduduk Amerika sudah kegandrungan minuman keras, saudara. Mereka tolak peraturan pemerintah, mereka lawan. Ketika itu, saudara, mereka yang punya pabrik minuman keras seperti orang punya pabrik narkoba di zaman sekarang, saudara. Jadi musuh polisi, musuh tentara, musuh negara dikejar. Allah, tapi mudah-mudahan semua paham, amin. Nah, itu yang ngomong nggak paham barusan takut disuruh pulang. Nah, tapi mudah-mudahan semua paham, amin. Ayo semuanya terang. Ngartos dengartos. Sadayana ngartos. Alhamdulillah. Cager, bager. Oh, begitu dong orang kampung Jawa. Alhamdulillah. Sudah atau lanjut nih? Lanjut. Tadi HAM Islam saya sebutkan 3 keistimewaannya. 1, tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Betul? 2, tetap statis istiqomah, tidak berubah-ubah, saudara. Jangan lupa ini. 3, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi bergandengan dengan hak Allah dan hak orang lain. Alhamdulillah. Bagaimana dengan HAM Barat? Mari kita lihat kebalikannya, saudara. 1, HAM Barat bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Berarti HAM Barat dengan kewajiban asasi manusia sejalan atau bertentangan? Sejalan atau berlawanan? Kalau begitu HAM Barat dengan HAM Islam sama atau beda? Kenapa? HAM Islam sejalan dengan kewajiban asasi manusia. HAM Barat berlawanan dengan kewajiban asasi manusia. Jelas? Yang kedua, HAM Islam tetap tidak berubah-ubah. Nikah di zaman Nabi adalah HAM, di zaman sekarang tetap HAM, sampai hari kiamat tetap HAM. Zina haram, di zaman Nabi bukan HAM, di zaman sekarang bukan HAM, sampai kiamat bukan HAM. Berubah atau tetap? Tetap. Kalau Barat enggak begitu. Kalau Barat tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Saya bisa buktikan, saudara. Mau bukti? Betul? Saya berikan 2 bukti, saudara. Bukti internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 membuat satu resolusi keputusan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Tahun 66, hukuman mati tidak melanggar HAM. Kenapa begitu? Karena banyak negara Islam masih memberlakukan hukum qisas, hukuman mati, saudara. Nah, kalau saat itu hukuman mati dilarang, nanti negara-negara Arab, negara-negara Islam nggak mau masuk PBB, saudara. Untuk menarik supaya mau masuk PBB, nggak dilarang dulu, nggak apa-apa, hukuman mati tidak melanggar HAM. Tapi pada tahun 1989 keluar resolusi PBB yang baru yang menyatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM. Kenapa? Begitu negara Islam udah rame-rame jadi negara anggota PBB, begitu negara Arab udah rame-rame jadi anggota PBB, dirubah oleh dia bahwa hukuman mati melanggar HAM, sehingga hukum qisas nggak boleh diberlakukan karena melanggar HAM. Luar biasa, saudara. Saya tidak mau ceritakan soal perubahannya, tapi menarik. Lihat, tahun 66, saudara, hukuman mati itu tidak melanggar HAM.
Dia bagian dari hak asasi manusia. Tapi tahun 89 berubah, hukuman mati saudara melanggar HAM. Tadinya dianggap HAM, kini dianggap bukan HAM. Kalau begitu HAM menurut barat saudara tetap atau berubah? Tetap atau berubah? Bisa berubah saudara. Besok bisa boleh lagi saudara, tergantung pesanan. Tergantung sana. Kalau Islam tergantung pesanan atau tergantung Allah? Allah punya aturan. Kalau Allah sudah katakan boleh, boleh. Allah katakan tidak, tidak, titik. Bukan berdasarkan pesanan saudara. Jelas? Paham semua? Yang kedua contohnya saudara, perhatikan baik-baik. Ada tahun 1919 di Amerika Serikat minuman keras dilarang saudara. Di Amerika Serikat dibuat undang-undang anti minuman keras. Untuk sosialisasi undang-undang tersebut, Amerika menghabiskan biaya $60.000 US. Untuk pelaksanaannya biaya tidak kurang senilai 74 miliar. Saudara, enggak sampai di situ. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mencetak 250 juta selebaran, dibagi-bagi ke penduduk Amerika, disebar di pasar, di terminal, di stasiun, ditempel di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Di sana ditulis bahwa minuman keras adalah kriminal, kejahatan, pidana, bukan hak asasi manusia. Tidak boleh ada yang menenggak minuman keras, apalagi memproduksinya. Itu tahun 1919. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah itu? Polisi, tentara turun kerja. Tapi penduduk Amerika sudah kegandrungan minuman keras saudara. Mereka tolak peraturan pemerintah, mereka lawan. Ketika itu saudara, mereka yang punya pabrik minuman keras seperti orang punya pabrik narkoba di zaman sekarang saudara. Jadi musuh polisi, musuh tentara, musuh negara, dikejar. Tapi belakangan orang-orang berduit yang punya pabrik minuman keras di Amerika Serikat membeli orang-orang politik saudara, membeli orang-orang liberal. Supaya apa? Supaya undang-undang itu dicabut. Mereka punya duit, mereka bisa beli jenderal, mereka bisa beli undang-undang saudara. Akhirnya di tahun 1933 saudara, undang-undang tersebut dicabut oleh Amerika Serikat. Dari 1919 sampai 1933, 14 tahun saudara. Selama 14 tahun 300 orang produsen minuman keras